Halo, selamat datang di Telaah Ulasan kita. Hari ini kita bakal ngebedah tulisan yang jujur aja benar-benar memikat dari Sulung Nov. Terbitnya tanggal 14 Mei 2026, judulnya Satu Nafas untuk Indonesia. Nah, esai ini tuh ngelempar sebuah bagasan teoretis yang cukup berani soal dinamika politik masa depan kita. Tapi ingat ya, di sini kita nggak lagi mihak kubu manapun. Nol. Kita cuma murni mau menelusuri isi kepala sang penulis, ngeliat gimana cerdiknya dia pakai berbagai teori kepemimpinan klasik untuk memetakan ya kemungkinan kolaborasi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Semuanya bermula dari sini nih. Coba perhatikan prediksi yang memicu analisis panjang ini. Waktu Kongres Partai Demokrat tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto itu sempat ngelontarin semacam pernyataan yang cukup bikin mikir. Beliau nyinggung soal kemungkinan AHY jadi Presiden ke-9 Republik Indonesia. Nah, penulis esai ini pinter banget. Dia pakai momentum ini sebagai jangkar buat ngebaca pergeseran dan semacam terbentuknya gravitasi politik baru yang sepertinya nggak terhindarkan. Jadi gini, penulis mencoba menggambar peta politik teoretis yang baru. Di satu sisi, dia ngebayangin bakal mengkristalnya poros Gus Imin dan Kang Deddy Mulyadi. Poros ini tuh merepresentasikan kekuatan demografis raksasa, Jawa, Nahdlatul Ulama, dan Sunda. Nah, secara teori, munculnya blok raksasa kayak gini pasti bakal maksa lahirnya sebuah blok penyimbang dong. Dan disinilah muncul ide duet Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ustadz Adi Hidayat alias UAH. Ini ibarat harmoni teoretis buat nyimbangin konstelasi politik yang ada. Oke, biar rapih, kita bakal bedah esai ini lewat 5 bagian cepat ya. Pertama, soal gravitasi politik baru 2029, lalu keseimbangan kedaulatan dan agama, lanjut ke dua wajah otoritas kepemimpinan, filosofi pemimpin kota utama, dan terakhir, kita lihat gimana ini semua mengarah ke visi Indonesia emas. Sip, kita masuk ke bagian pertama, gravitasi politik baru 2029. Mari kita lihat lebih dekat, siapa sih sebenarnya sosok-sosok di balik tiket kepemimpinan teoretis ini. Dan jujur, yang paling bikin penasaran adalah betapa klopnya mereka berdua ini, tapi dari sudut yang berbeda. Di satu sisi ada AHY, teknokrat muda yang akar budaya Jawanya tuh kuat banget. Di sisi lain ada UAH yang sangat lekat sama identitas Sunda, plus bawa spirit intelektualitas spiritual khas Muhammadiyah. Esai ini nyekenin kalau perpaduan dua latar belakang kultural dan demografis yang beda jauh ini justru berpotensi nyiptain satu resonansi politik yang benar-benar harmonis. Lanjut ke bagian kedua nih, keseimbangan kedaulatan dan agama. Buat ngebedah pasangan ini lebih dalam lagi, sang penulis narik referensi dari literatur tata negara Islam klasik, spesifiknya karya monumental Imam Al-Mawardi. Menurut beliau, kepemimpinan itu pada hakikatnya harus berdiri tegak di atas dua pilar utama. Pilar pertama, hirasat ad-din alias fungsi buat ngejaga kedaulatan agama dan moral. Terus pilar kedua, siasat ad-dunya, yang mana ini adalah soal kecakapan manajerial buat ngatur urusan duniawi atau urusan negara. Nah, biar gampang ngebayanginnya, penulis ngasih analogi yang menurut saya puitis banget ya. Coba deh, bayangin Indonesia ini sebagai sebuah kapal raksasa yang lagi membelah samudra. Kapal segede ini kan nggak bisa cuma ngandelin mesin yang nyala, ya kan? Butuh nahkoda yang super ahli. Tapi di saat yang sama, kapal ini juga benar-benar butuh cahaya mercusuar sebagai penunjuk arah, biar kapalnya nggak karam atau malah melenceng dari arah moralnya. Kalau teori tadi kita masukin ke analogi kapal ini, wah pembagian tugas mereka berdua jadi kelihatan pas banget. AHY di sini diposisikan sebagai perwujudan siasat ad-dunya. Dia ini sang nahkoda tangguh yang pegang kemudi buat mastiin mesin negara tetap stabil. Nah, UAH ngambil peran sebagai hirasat ad-din. Beliau yang jadi mercusuar sekaligus jangkar spiritualnya. Keseimbangan kayak gini nih yang secara teori diklaim bisa bikin negara melaju kencang tapi tetap di jalur yang benar. Oke, kita masuk ke kacamata yang beda di bagian ketiga, dua wajah otoritas kepemimpinan. Sekarang, penulis muter haluan sedikit nih. Dia minjem kacamata sosiologi klasiknya Max Weber. Weber ini ngebagi tipe otoritas kepemimpinan jadi beberapa macam. Tapi dua yang paling relevan buat kita bahas di sini adalah otoritas legal rasional. Ini tuh otoritas yang basisnya dari aturan, hukum, dan kompetensi manajerial. Sama satu lagi, otoritas karismatik. Nah, kalau yang ini, murni muncul dari integritas personal, karisma, dan kekuatan moral yang bisa ngegerakin hati orang banyak. Pakai pisau analisis Weber ini, perbedaan peran mereka malah jadi makin tajam dan menarik. AHY itu representasi pas dari otoritas legal rasional. Beliau berhasil transisi dari perwira militer ke pucuk pimpinan partai dan dinilai mewarisi gaya stabilitas manajerial khas ayahnya, Pak SBY.
Nah, di seberangnya, UAH itu memancarkan otoritas karismatik yang luar biasa. Buat banyak orang, terutama masyarakat urban religius, beliau ini ibarat simbol integritas moral yang sering banget ngasih solusi praktis buat persoalan hukum dan hidup sehari-hari. Coba deh renungin bentar keseimbangan ini. Poin utama yang pengen disampaikan penulis itu adalah dua jenis otoritas yang berlawanan arah ini, legal rasional sama karismatik, kalau disatuin secara teoretis, bisa ngebentuk sebuah struktur politik yang saling nutupin blind spot atau titik buta masing-masing. Kelemahan yang satu langsung ditutupi dengan elegan oleh kekuatan yang lain. Keren kan? Kita lanjut ke bagian keempat ya, filosofi pemimpin kota utama. Di lensa analisis yang terakhir ini, kita diajak menyelam lebih dalam lagi ke pemikiran filsuf besar Al-Farabi soal Madinat Al-Fadilah atau kota utama. Ini tuh senada banget sama idenya Plato soal philosopher king alias raja filsuf. Konsep klasik ini intinya bilang begini, pemimpin ideal buat sebuah negara besar haruslah sosok yang paket komplit. Dia harus bisa nyatuin kecerdasan intelektual, kebijaksanaan moral, sekaligus ketangguhan fisik dan kekuatan dalam satu tarikan napas. Terus, gimana konsep berat ini bisa cocok sama dua figur kita tadi? Penulis ngejelasinnya gini, AHY itu manifestasi murni dari Al-Quwa atau kekuatan, statusnya sebagai lulusan terbaik Akmil tahun 2000 dan rekam jejaknya memimpin partai raksasa itu bukti konkret kapasitas fisik dan manajerialnya. Sementara itu, UH mewakili Al-Hikmah alias kebijaksanaan. Ini kelihatan banget dari dedikasi beliau mencetak para cendekiawan bermoral lewat institusi MIRA yang didirikannya. Tapi tunggu dulu, ada satu titik temu yang benar-benar menguatkan teori Raja Filsuf ini. Terlepas dari semua perbedaan background kultural tadi, keduanya tuh sama-sama punya obsesi yang kuat terhadap pendidikan dan kedalaman intelektual. Bayangin, AHY ngejar gelar doktoralnya di Indonesia, sedangkan UAH nyelesain doktoralnya jauh di Libya. Jadi, dua-duanya benar-benar naruh pemikiran akademis sebagai fondasi utama pergerakan mereka. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, menuju Fondasi Indonesia Emas. Dari semua penjabaran soal filosofi, sosiologi, sampai tata negara tadi, esai ini bermuara pada satu kesimpulan yang super optimis. Lewat kapasitas mereka yang benar-benar spesifik tapi saling melengkapi, entah itu di ranah manajerial yang keras atau di ranah kedalaman moral, kedua tokoh ini secara konseptual lagi ngerajut fondasi paling esensial. Buat apa? Buat menyangsang mimpi besar yang selalu kita tunggu-tunggu, Indonesia Emas. Nah, sebagai penutup obrolan kita hari ini, ada satu pertanyaan mendalam nih buat kalian renungin. Apakah perpaduan antara ketegasan manajerial, teknokratik, dan kebijaksanaan spiritual ini adalah kunci sejati buat buka gerbang Indonesia Emas? Kira-kira harmoni teoretis di atas kertas ini bisa nggak ya bener-bener ngejawab rentetan tantangan nyata bangsa kita ke depan? Wah, ini sih topik diskusi yang seru banget. Terima kasih udah nemenin telah ulasan hari ini. Terus asah rasa ingin tahu kalian, dan yuk sama-sama kita pantau kemana arah angin politik kita bakal berhembus selanjutnya.